Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana fungsi perencanaan dalam manajemen keperawatan. Jadi apa saja sih fungsi perencanaan? Bagaimana kita bisa melakukan perencanaan yang baik? Seperti apa? Ya, baik di sini hal-hal yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama yaitu ada konsep perencanaan dalam manajemen keperawatan. Yang kedua yaitu ada visi misi, filosofi, tujuan dan sasaran. Bagaimana kita belajar untuk menganalisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya. Yang nomor 4, bagaimana kita bisa menentukan masalah dan bagaimana kita bisa melakukan rencana tindakan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menganalisis fishbone. Ya, tulang ikan ya, nanti seperti apa sih mekanismenya, itu akan kita pelajari pada topik materi kali ini. Ya. Kita belajar ke konsep dasar dari manajemen terlebih dahulu ya. Jadi di sini pengertian manajemen dari beberapa ahli atau tokoh ya. Ada Robert Terry, J.R. Terry, ada James Turner ataupun ada yang Paul Henry yang mengatakan kalau dari Robert Terry mengatakan manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan orang lain. Nah, jadi dengan menggunakan orang lain ini ya diberikan tanda khusus ya. Seperti apa sih menggunakan orang lain nanti akan kita bahas ya. J.R. Terry yang mengatakan manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari rencana, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaan, tahap pengendalian. Nah, dan semua ini dilakukan untuk menentukan dalam hal pencapaian sasaran yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang telah ada ya tentunya ya. Itu menurut J.R. Terry, menurut James Turner ya, manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Oh ini ya, seni mengerjakan pekerjaan melalui orang lain. Ya, yang Robert Terry menggunakan orang lain ini pekerjaan melalui orang lain. Mirip ya. Kalau Paul Henry mengatakan manajemen adalah proses kerjasama dengan dan melalui orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Jadi hampir mirip juga ya dengan ada orang lainnya juga dalam hal mencapai tujuan suatu organisasi. Jika kita membahas manajemen keperawatan, ya, apa sih manajemen perawatan? Bisa kita eh, terangkan atau kita ini diskusikan. Nah, dalam arti kalau manajemen keperawatan itu suatu pengelolaan keperawatan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya maupun sumber dana sehingga dapat memberikan pelayanan keperawatan yang efektif pada klien, keluarga, dan masyarakat. Itu ya kalau dimaksud dengan manajemen keperawatan. Berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, kepemimpinan, dan pengendalian aktivitas keperawatan pada unit atau departemen keperawatan. Bisa juga berarti seperti ini ya. Jadi manajemen juga bisa bagaimana merencanakan, mengorganisasi, mengatur staf, memberikan metode kepemimpinan dan mengendalikan aktivitas keperawatan pada unit atau departemen keperawatan, khusus keperawatannya di sini ya. Dalam suatu manajemen manajerial, kita mesti tidak lepas atau kenal dengan istilah kepemimpinan. Gimana sih kepemimpinan dengan manajemen itu? Apa sih bedanya? Nah, ini kalau kita lihat dari segi ini ya definisi ya, kalau kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara produktif dan dalam kondisi yang menyenangkan. Ya, jadi kepemimpinan itu bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain sehingga mau dan mampu bekerja sama. Yang jelas yang kita ajak, yang kita pengaruhi itu tanpa adanya ini paksaan, nah, sehingga kondisinya yang menyenangkan. Kepemimpinan ya. Kalau manajemen ya atau manajerial istilahnya adalah satu koordinasi dan integrasi sumber-sumber melalui suatu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan. Nah ini ya, jadi mengkoordinir ya sumber-sumber yang ada melalui perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan sampai tujuan. Sehingga di sini kalau kepemimpinan bisa dikatakan fokusnya pada manusia,
Jika manajemen atau manajerial fokusnya pada sistem dan struktur, SOP-nya, prosedur dan sebagainya, jadi fokusnya ke sana. Ya, sehingga membenahi suatu sistem kalau kita bahas suatu manajemen atau manajerial. Tujuan manajemen tersendiri ya yaitu yang pertama mencapai tujuan organisasi yang jelas ya. Jadi dalam kita berorganisasi itu pasti memiliki tujuan mau dibawa kemana nih organisasi ini. Harus ya, kalau tidak ada tujuan ya ngapain ada organisasi ya. Yang nomor dua, menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan ya, supaya tidak ada gesekan nih ya. Jadi menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan dalam satu organisasi pasti ada satu dua yang istilahnya tidak sesuai atau bertentangan. Nah ini ya supaya bisa baik ya, menggunakan fungsi manajemen sehingga menjaga keseimbangan antara dua hal yang bertentangan di sini. Yang ketiga yaitu mencapai efisiensi dan efektivitas. Ya, kalau kita ngomong efisiensi, kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang benar. Ya. Kalau efektivitas, kemampuan memilih tujuan atau peralatan yang tepat dalam mencapai suatu tujuan. Efektif, ya, efektivitasnya. Kalau efisiensi, menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Biar nggak ngulang ya, efisien nanti. Ya. Ini kunci dalam manajemen ya. Kalau kita ngomong kunci dalam manajemen ada 6 di sini. Yang pertama ada tujuan yang harus dicapai. Yang sudah ditetapkan ini harus jelas tujuannya. Ya, kalau dalam manajemen berorganisasi tujuannya jelas mau dibawa kemana nih organisasi itu harus jelas. Yang kedua adalah ada suatu manajemen atau suatu proses ya. Di dalam suatu organisasi yang baik itu hargai prosesnya, jangan hanya hasil akhirnya. Ya, karena proses di sinilah yang membimbing seseorang atau suatu organisasi menuju ke ini ya, ke hal yang lebih baik atau menjadi lebih dewasa. Itu kalau kita ngomong proses ya. Yang ketiga memanfaatkan orang lain. Ingat dalam manajemen organisasi itu kita tidak sendirian, ada tim, ada anggota. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan anggotanya supaya lebih bagus, lebih optimal dalam hal mencapai tujuan dari organisasi. Ada seni dan ilmunya dalam manajemen jelas ya, seni dan ilmu di sini bagaimana kita bisa ini ya mengoptimalkan ya, contoh dalam memanfaatkan orang lain itu bagaimana sih seninya, bagaimana sih ilmunya, kok bisa orang lain tuh mau gabung, mau join. Nah itu ada mekanisme nanti ya. Terus yang lima harus ada kerjasama pada orang-orang dalam organisasi itu ya, jelas di sini ya, kita ada organisasi harus kerjasama. Kalau misalnya sudah tidak kerjasama, ngapain dipertahankan organisasinya itu ya. Terus yang keenam ada fungsi manajemen tadi yang dibahas ya, ada planning, organizing, activating, dan controlling ya, itu termasuk dari dalam fungsi manajemen. Ini ya fungsi manajemen menurut beberapa ahli ya kurang lebih sama intinya ya, yang sering dipakai itu punyanya George Theory, George Terry ya. Di sini ada planning, organizing, activating, control ya, pohon di sini ya. Ada yang punyanya Gulik, ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Nah intinya sama ya, di uh, hanya di ini ya, istilahnya dipecah di sini ya. Menurut file sama planning, organizing ada commanding, coordinating, dan controlling ya. Dari Hans O'Donnell ya ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling juga ya. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Kita masuk unsur dan fungsi manajemen ya. Manajemen yaitu pengaturan dari SDM dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Maka yang diatur adalah unsur-unsur manajemen dalam kegiatan fungsi-fungsi manajemen. Ya, unsur minimal manajemen keperawatan itu biasanya sering dikenal dengan 5M. Ya, ada man, material, metode, money, dan marketing. Mutunya. Ya, jadi kalau man itu sumber daya manusianya, material itu sumber daya lainnya juga ya, bahan material yang dibutuhkan, metode bagaimana cara menggunakannya dalam bekerja ya, terkait materialnya itu, money bagaimana anggaran itu bisa terserap dengan optimal ya,
tidak kekurangan anggaran ya. Terus yang kelima, bagaimana marketing atau mutu, bagaimana memasarkan hasil dari produksinya yang dihasilkan. Contoh, kita ngomong rumah sakit ya, bagaimana kita memasarkan rumah sakit supaya kalau ada orang sakit mau berkunjung ke rumah sakit kita ya. Jadi seperti apa yang kita tawarkan, jelas harus menarik ya. Jadi harus menarik dan juga membuat calon pasien atau klien itu berminat untuk melakukan perawatan di rumah sakit yang bersangkutan. Ini unsur-unsurnya tadi ya, ada M1 sampai M5 ya singkatannya ya. M1 man, M2 material, M3 metode, M4 money, dan M5 adalah market atau mutu. Ini contoh-contohnya di dalam kotak ya. Kalau man terkait sumber daya manusianya ya, analisis ketenagaan ini ya, keperawatan dan keperawatan ya. Kalau material itu bagaimana lokasi di area lingkungan sekitar tempat kita bekerja ya, di rumah sakit misalnya ya. Kalau kita ngomong metode ya, metode dalam pelaksanaan pelayanan di dalam ruangan tuh seharusnya ada namanya visi misi ya, tujuan, falsafah ya, model penugasan, sampai dengan adanya program 6 sasaran keselamatan pasien. Itu sudah saya rasa sudah sesuai standarnya, minimal ada ya di dalam suatu ruangan. Money, terkait money ini ya yang jelas sangat dibutuhkan ya. Jadi sistem yang digunakan dalam sumber keuangan dalam suatu keuangan untuk negara di sini ya. Market atau mutu, bagaimana bisa memasarkan ya di sini ya. Jadi bagaimana pemasaran kita selalu optimal ya, sehingga banyak klien atau calon pasien itu ketika sakit memprioritaskan berkunjung pada rumah sakit kita di sini ya. Ini contoh fungsi perencanaan ya. Kita bahas terkait perencanaan adalah suatu planning, rencana. Apakah sudah terlaksana belum? Apakah pasti terencana? Juga belum tentu juga ya. Namanya kita manusia hanya bisa merencanakan ya. Tetap yang maha kuasa yang memutuskan, sama dengan organisasi ya. Kita harus punya rencana. Tapi bagaimana rencana ini berhasil, kita harus optimal, optimis ya. Ikhtiar sudah dilakukan ya, sehingga harapannya prosesnya itu sudah baik, hasilnya juga pasti baik. Planning di sini merupakan proses dasar manajemen ya, esensial dalam menentukan sasaran ya. Planning memberikan gabungan dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya. Planning juga menunjukkan cara afiliasi yang baik dari faktor kekuatan, sumber daya, dan hubungan yang diperlukan. Sasaran dikembangkan pada setiap level manajemen, bergantung manajemen manajerial, manajemen rumah sakit, manajemen keuangan, ya, manajemen pasien itu beda-beda nanti. Apa saja yang perlu direncanakan, diplanningkan? Yang jelas ada filosofi, tujuan, sasaran, kebijakan, prosedur, dan peraturan di setiap unit ini harus ada. Seringnya di dalam suatu rumah sakit di unit kerja itu seringnya ya saya mengatakan itu terkadang kurang jelas, tidak ada tujuannya, tidak ada visi misinya. Seharusnya ada ya, seringnya itu mengikuti visi misi di rumah sakit. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya dasarnya visi misi rumah sakit. Nah, sehingga kita dari dasar visi misi rumah sakit itu membuat visi misi dalam keuangan. Ya. Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai VMT ya, visi misi dan tujuan dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada penetapan biaya untuk setiap kegiatan ya, yang dapat merencanakan dan mengelola rencana suatu perubahan. Konsep berubah di sini harus ya. Jadi kita selaku manusia itu harus ada proses perubahan di sini ya. Ini ada jenis perencanaan planning ya. Ada rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang kurang lebih 3 sampai 10 tahun, jangka menengah 1 sampai 5 tahun, dan jangka pendek 1 jam sampai dengan 1 tahun. Berikut tahapan perencanaan strategisnya ya. Jadi seperti apa sih mekanismenya nanti ya dalam perencanaan strategisnya ya. Yang pertama merumuskan visi misi ya, dan nilainya itu harus jelas. Setelah lingkungan strategis ya, antara faktor internal, IFAS dan EFAS-nya.
Dan setelah itu buatkanlah suatu analisis SWOT-nya dan diagram layarnya. Kira-kira organisasi ini berada di kuadran berapa? Penting ya. Untuk lensa, rencana strategisnya yaitu terkait tujuan, sasaran, dan program. Ya, jadi tujuan misalnya rumah sakit seperti apa, ruangan seperti apa, sasarannya siapa, dan programnya sudah gayut nggak, ada nyambung atau tidak dengan yang ada di rumah sakit. Ini kalau kita melihat hierarki dari planning, fondasi yang harus besar di sini adalah prosedur, ya, atau mekanisme tata caranya itu harus jelas, ya, sehingga mewujudkan tas harus sesuai dengan visi dan misi dari organisasi yang bersangkutan. Bagaimana sih merumuskan hierarki dari planning atau perencanaan di sini? Pentingnya mengapa organisasi ada ini harus jelas. Kenapa misalnya di mahasiswa itu harus ada BEM? Kenapa harus ada UKM? Untuk apa sih mereka? Itu harus ada penjelasannya. Siapa yang bukan organisasi ini juga harus ada. Kira-kira ada organisasi BEM, kira-kira siapa yang menemukan? Mahasiswa kah atau hanya anggota saja? Nah, itu harus jelas ya. Terus apa yang bisa diberikan organisasi? Ini juga ya. Jadi janji yang akan diberikan oleh suatu organisasi ini harus jelas sehingga pemilihnya itu tidak kecewa. Terus apa yang membuat organisasi ini berbeda dengan organisasi lainnya? Harus ada newsnya nih. Apa yang bikin beda itu harus di segi isi otomatis ya, judul kalau bisa yang menarik ya. Ini contoh visi misi ya. Jadi visi misinya dari Fakultas Keperawatan ya. Yang jelasnya kalau kita lihat visi, kalau contoh dari Fakultas Keperawatan itu udah jelas. Itu organisasi, itu institusi ya. Jadi kalau visinya itu pernyataan singkat yang menyatakan mengapa organisasi itu dibentuk. Serta bagaimana sih tujuannya organisasi tersebut. Visi juga perlu dirumuskan sebagai landasan perencanaan organisasi yang jelas ya. Dan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Ini hal yang mendasarnya ada measurable, inspiratif, clear, jelas, tidak abstrak yang bisa diukur. Ini kriteria visinya ya, singkat ya, tidak lebih dari 3-4 kalimat, jelas ya, gambaran jelas, harus dicapai, harus bisa dicapai dengan sumber daya, energi dan waktu, mampu menggugah emosi, dan harus bisa diukur. Tadi ya, ini contohnya ya, untuk visi dari Fakultas Keperawatan yaitu menjadi fakultas perawatan yang unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni perawatan berwawasan agro-nursing di Asia Tenggara di tahun 2025. Itu merupakan visi dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Misi, untuk apa sih? Ya, yang jelas, visi dan misi itu adalah dua hal yang tidak bisa kita ini ya pisahkan ya. Kita punya visi yang bagus, tapi tidak action, tidak ada misinya, ya percuma ya. Jadi keterangan misi itu apa sih? Why we exist? Ya, alasan dasar mengapa organisasi ada. Itu ya, itu bisa dibuatkan satu misi. Terus realisasi yang akan buat organisasi mampu menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Yang masuk dalam misi, terus pernyataan apa yang harus dikerjakan dan garis besar petunjuk pencapaian suatu visi itu harus ada dalam misi. Jelas misi pasti lebih banyak ya. Terus hal yang penting dalam misi itu apa saja? Sederhana, jelas, cukup jelas dalam mengakomodasi perkembangan organisasi, fokus pada perkembangan organisasi saat ini, dan mudah dipahami dimengerti. Ini yang sangat penting dalam menyusun suatu misi. Kalau belibet panjang kali lebar, orang yang baca juga males terkadang. Ya, ini contoh misinya dari Fakultas Keperawatan. Ya, jadi menyelenggarakan mengembangkan pendidikan vokasi, akademik, berwawasan akademisi. Menyelenggarakan mengembangkan sains, teknologi, dan seni perawatan berwawasan agronomi. Nah, intinya ada ciri khasnya yaitu apa? Agronomi ini ya, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan penerapan hasil penelitian yang berwawasan agronomi juga ya, tata kelola
terkait transparan dan akuntabilitas, akuntabelnya proses teknologi dan informasi. Terus mengembangkan jejaring kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari fakultas. Ini juga penting ya. Filosofi apa sih sebenarnya filosofi ini? Teman-teman belajar tentang falsafah pasti terkait falsafah dan paradigma. Ya, kurang lebih filosofi mendekati hal tersebut ya. Jadi seperangkat nilai kegiatan yang menjadi rujukan semua kegiatan dalam suatu organisasi dan menjadi landasan dan arahan seluruh perencanaan jangka panjang. Itu yang dimaksud dengan filosofi. Ini contoh filosofinya milik Universitas Jember ya. Karya Rinaras Ambuka Budi, tekad umat menghadiri kerja keras, kasih dan seimbang yang dilandasi iman dan takwa, tentunya ya untuk menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Serta Gapura Mangesti Aruni Bawana ya, di sasaran kinerja Universitas Jember menghasilkan sarjana yang selalu membawa keharuman bangsa dan negara, ya kemakmuran, ya kesejahteraan dan perdamaian umat manusia yang diwujudkan dalam moto ya, atau semboyan quality first. Nah, intinya kualitas yang paling utama. Ya, ini kebijakan dan prosedur. Ya, kalau kita ngomong kebijakan, yaitu suatu pernyataan yang menjadi acuan organisasi dalam pengambilan keputusan, prosedur, panduan atau tahapan kerja dalam setiap kegiatan, atau sering singkat SPO. Nah, ini contoh tujuan sasaran program ya. Kan harus penjabaran misi yang akan dicapai seperti apa, sasaran targetnya ya, mangsa pasarnya siapa aja ya, programnya, terus implementasi ini berapa lama ya, itu harus jelas di sini dalam tujuan sasaran dan program kegiatannya. Ini contoh model manajemen strategis ya, nanti ada yang eksternal faktor, ada yang internal faktor ya. Jadi kalau kita bahas eksternal faktor, di mana ini ya bisa ngecek faktor yang dari luar nih ya. Ini ya ada social environment dan tax environment dari luar. Kalau internal faktor jelas ya ada yang dari dalam seperti apa, apakah dalam keagamaan, budaya dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi nanti. Ini strategi formulationnya ya. Jadi tujuannya, aktivitasnya, ada perencanaannya dan ada polisinya seperti apa nanti. Hampir mirip dengan yang ada di ini ya, strategi implementation ya. Jadi ada programnya, ada budget, ada suatu prosedur itu ya, dan ada ini ada untuk evaluasi dan controllingnya, ada namanya performanya di actual result ya, di record dan dilihat nantinya seperti apa sih evaluasi dan kontrol di akhirnya. Lanjut selanjutnya ke environmental ya, terkait lingkungan sih ya, analisis lingkungan eksternal itu ada apa saja, ada lingkungan sosial, lingkungan kerja. Lingkungan sosial itu di sekitar kita ya, minimal keluarga kita termasuk lingkungan sosial ya, masyarakat, tetangga dan sebagainya termasuk lingkungan sosial. Kalau lingkungan kerja jadi elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi utama organisasi. Yang jadi lingkungan kerja adalah lingkungan yang siap untuk bekerja ya, ya elemen atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi ya. Jadi mempengaruhi atau dipengaruhi nanti kalau dalam unsur manajemen sini. Pengamatan lingkungan ini dari analisis lingkungan internal ya, variabel di dalam organisasi ada strength dan weakness ya. Bagaimana kalau kita bahas internal faktor atau IFAS, itu bagaimana S min W ya, strength weakness nanti ya. Struktur cara bagaimana perusahaan di organisasi, komunikasinya, wewenang dan harus kerjanya, budayanya seperti apa, pola keyakinan, penghargaan, nilai dan norma, ya, sumber daya organisasi juga seperti apa, SDM, manusia, keuangan, peralatan, ya, kekuatan kelemahan dapat ditentukan dengan bercermin pada pesaing ada. Jadi bisa dilihat nih ya, organisasi A seperti apa, B seperti apa, kok
punya saya seperti ini, kita harus mawas diri, harus cek. Ini cara melakukan analisisnya, ada penginderaan, pemantauan, meramalkan, dan menetapkan. Yang jelas di sini yang paling tinggi posisinya adalah guna menetapkan posisi. Ya, itu data-data yang sudah dikumpulkan itu langsung ditetapkan diagnosa medisnya setelah melalui suatu analisis. Ya, fungsi manajemen ada namanya di SWOT tadi ya, strength, opportunity, dan threat. Ya, jadi proses perencanaan strategis untuk melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman suatu organisasi. Terus digunakan untuk mengidentifikasi faktor dalam menyusun strategi. Selanjutnya, analisis dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang. Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Ya, kalau kita bahas suatu ini ya politik ya, jadi harus ada analisanya dan itu harus jelas ya. Terus analisis berkaitan dengan visi, tujuan, strategi dan kebijakan ya, jadi harus uh, senada dan selaras gitu ya. Ini contoh terkait SWOT, IFAS, EVAS ya. Jadi ini contohnya ya. Nah, bisa mengidentifikasi dan mendaftar item untuk masing-masing kekuatan, strength dan kelemahan weakness pada kolom unsur manajemen ini ya. IFAS dulu dikerjakan. Ini bobotnya berapa nih? Karena total bobot itu tidak lebih dari 1. Ya, jadi dari 0 sampai 1. Ya. Bagaimana penentuannya? Jadi subjektivitas dari ini ya, istilahnya yang ingin membeli nanti. Ya, harus sesuai ya. Ada ratingnya juga di sini ya. Jadi rating itu bobot ya. Bobotnya itu dikalikan nanti ya. Jadi ada ratingnya nanti 1 sampai 4, ada kadang 1 sampai 5 bergantung sini ya. Jadi penilaian analisis suatu subjektivitasnya sangat tinggi sekali, tergantung yang memberikan penilaian. Sekalikan bobot setiap faktor dengan rating dan jumlahkan seluruh skor terbobot pada kolom 4 sehingga memperoleh total, dan dari total inilah yang nanti akan di diagram dan akan di ini kan ya di cek nantinya. Ya, ini contoh diagram layang ya, ada 4 kuadran sini ya, kuadran 1, kuadran 2, 3 dan 4 sini ya. Progresif, diversifikasi, turnaround, teknologi dan defensif, bertahan. Ini ada penjelasannya ya. Harapannya kalau kita memiliki organisasi sudah di kuadran 1 ya, sudah baik, prima, mantap, sehingga bisa terus melakukan suatu ekspansi. Kalau kuadran 2 diversifikasi, jadi organisasi dan kondisi mantap, bagus kondisinya, ada kerjasama di dalam internalnya. Namun tantangan beratnya terjadi, jadi keluar misalnya atau dari organisasi sendiri ya, untuk terus berputar sehingga terus berjalan tuh diperlukan suatu ini ya, mengganti misalnya replacement atau yang bisa menggantikan posisinya, hingga selain kondisinya mantap, harapannya juga bisa menghadapi tantangan yang berat di situ. Untuk kuadran 3 ya, turnaround di sini ubah strateginya ya. Jadi organisasi disarankan ubah strategi sebelumnya sebab strategi yang lama dikhawatirkan sulit menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja dalam suatu organisasi. Ada defensif di sini bertahan ya. Jadi internal pada pilihan dilematis ya. Jadi kalau organisasi disarankan menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kerja internal agar tidak semakin terprosok. Ya, jadi perbaiki dalam diri dulu, baru perbaiki yang luar. Jangan dibalik, yang luar kelihatan biar bagus, yang dalamnya tidak diperbaiki. Nah, itu kurang pas ya. Ini matriks SWOT-nya ya. Dia ada internal faktor IPAS dan EVAS di sini ya. Strength-nya apa ya, opportunity-nya nanti tinggal tulis sesuai dengan apa yang kalian dapatkan ketika mengkaji. Nah, bagaimana menentukan strategi ya, monggo nanti dipikirkan nih kira-kira strategi itu bisa apa ya, bisa digunakan untuk memanfaatkan
peluang ya, atau meminimalkan malahan ya, itu harus dicek, dan itu bisa dilihat dalam tabel ya. Ini terkait prioritas masalah ya, dan metode matematikanya ya. Nah, yang sering disingkat MSVCA ya. Ada magnitude, severity, vulnerability, community, dan affordability ya. Jadi dari scoring ini silahkan dipilih ya. Subjektif ya, jadi si A si B itu bisa jadi beda ya, sehingga di sini ya scoringnya juga kalau misalnya 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ya. Ini penapisan, setelah diprioritaskan baru ditampilkan permasalahannya ya, di-sharekan nanti seperti apa sih nanti metodenya yang CAR di sini, capability, accessibility, read minutes, read lines, dan leverage ya. Di capability tersedianya sumber daya, accessibility yaitu mudah terkait teknologinya nanti ya, pengaturan SPU dan sebagainya, read lines, kesiapan SDM ya, SDM-nya harus kuat dalam hal aplikasi maupun sarana lainnya ya, dan daya pendorong misalnya pengaruh kriteria yang satu dengan yang lain ya, itu ya daya pendorong misalnya pengaruh kriteria yang satu dengan yang lain. Sehingga setelah didapatkan ya dari masalahnya dan dijawabnya, bisa dituliskan di sini ya, di intervensi misalnya ada berapa nama nih, nah satu siapa misalnya masuk dalam ini planning menjadi tanggung jawab, jadi nanti harus disesuaikan nih, oh problemnya yang mana, ternyata kurang gerak nih, harus senam nih, rencana dilihatnya senam, kita hasilnya 1 kali 24 jam pasien merasakan lebih nyaman, tanggung jawabnya saya misalnya punya durasinya maksimal 60 menit, nah itu kan juga bisa ini ya, dipersiapkan. Ini untuk diagram fishbone ya, ditemukan oleh orang Jepang ya, digunakan untuk mengidentifikasi kemudian penyebab masalah dan akar penyebabnya dalam suatu permasalahan di sini ya. Jadi itu ya, kelihatan masalahnya di ujung kepala tersendiri dari fishbone-nya, tulang-tulangnya ini adalah kategori-kategorinya, kategori 1 sampai 5 di sini nanti ada sebabnya, alasannya, reasonnya kenapa kok itu harus jelas nanti. Itu ya terkait fishbone ya, tahapan nih fishbone ya. Yang pertama yaitu mendekati masalah ya, efeknya kepala ikan seperti apa nanti, itu dalam suatu ini ya fishbone ya, jadi ada efek yang di kepalanya di ujungnya itu ya. Ada identifikasi kategorinya yang berupa ini ya, tulang utama di sini ada garis horizontalnya itu ya. Terus tentukan sebab-sebab potensial dalam brainstorming ya. Diskusikan kira-kira apa sih yang potensial nanti istilahnya bisa memperberat atau malah meringankan dan sebagainya, itu harus dicek nanti ya, apa yang dari hasil brainstorming tersebut langsung bisa digunakan nanti ya, digunakan sebagai ini ya, sebagai apa ya, sebagai dasar lah ya dalam menentukan suatu permasalahan menggunakan fishbone nanti. Adanya mengkaji dan menyepakati sebab yang paling mungkin, setelah dibahas dari yang langkah 3 dan disepakati ya sebab yang paling mungkin itu apa nanti ya, kategori seperti apa, sebabnya bagaimana, itu nanti yang perlu di cek nanti. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait fungsi ini atau organisasian, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu, sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Terima kasih.